Selamat siang, Mbak Yasmira. Apa kabarnya hari ini? Siang, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Eh, Bagaimana, Mbak? Kesibukan saat ini masih kuliah online atau udah mulai kuliah di kampus? Ya, begini saja, Mbak. Masih kuliah online karena pandemiknya belum selesai. Jadi, kemungkinan masih lama untuk kembali normal kuliah di kampus. Oh, gitu ya, Mbak. Oke, baik, Mbak. Hari ini kita melanjutkan konseling kita ya. Kemarin kan Mbak cerita kalau Mbak belum bisa beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai anak kos kan. Sampai waktu itu membuat Mbak selalu kepikiran dan juga mengganggu perkuliahan Mbak, gitu kan? Iya, betul. Saya masih belum terbiasa dengan kehidupan di perantauan. Tapi untuk saat ini, saya sudah mulai belajar membiasakan diri dengan melakukan kegiatan sehari-hari sendiri agar lebih mandiri. Baik. Anda mengatakan kalau Mbak itu sekarang udah mulai belajar hidup mandiri, tetapi sekarang Anda masih di rumah aja kan, bukan di perantauan, sehingga masih belum sepenuhnya mandiri dong. Hmm, iya sih, Mbak. Tapi untuk sekarang ini saya sudah mulai belajar untuk mencuci baju sendiri, beres-beres kamar sendiri, dan mengerjakan pekerjaan yang lain sendiri agar tidak dibantu orang lain terus. Ya, ada sih sebagian yang masih dibantu, tapi ketika saya mulai kesusahan atau merasa jenuh dengan keseharian saya. Oh, mungkin Mbak hanya belum terbiasa dengan hal tersebut. Jadi kadang masih kayak capek dan jenuh, tetapi seiring dengan berjalannya waktu pasti bisa terbiasa kok Mbak. Mungkin betul sih, Mbak. Terus untuk saat ini saya juga di rumah banyak orang, jadi saya nggak merasa kesepian seperti biasanya saya di kos. Jadi saya belum bisa melakukan pembiasaan diri seperti yang kita diskusikan pada konseling sebelumnya, Mbak. Oh, untuk sekarang coba aja Mbak belajar hidup mandiri meskipun sedang berada di rumah dan banyak orang banyak orang yang membantu kan. Jadi dengan hidup mandiri nanti kita akan merasa hidup sendirian, tidak akan merasa kesepian gitu loh Mbak. Oh, iya, ini juga saya banyak belajar untuk lebih mandiri. Sebetulnya saya juga pernah sih mengalami hal yang sama seperti Mbak Estira ini. Jadi ketika saya jauh dari keluarga itu juga merasa kesepian dan merasa hidup sendiri di perantauan tanpa ada yang kenal dekat dengan saya gitu. Sampai saya juga sering menangis sendiri di kos mikirin hal itu. Tapi setelah lebih lama ya saya membiasakan diri aja untuk hidup lebih mandiri dan saya juga banyak mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif sehingga lama-lama ya saya menjadi terbiasa hidup sebagai anak rantau itu. Wah, sama ya Mbak kita. Saya juga sering menangis di kos dan saya memang tidak terbiasa hidup mandiri. Nah, jadi karena Mbak tidak bisa hidup mandiri sampai akhirnya selalu ketergantungan dengan orang lain kan. Jadi ketika membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak ada yang selalu hadir setiap Mbak butuhkan di situ, jadi Mbak merasa kesepian kan. Nah, maka dari itu sekarang coba untuk belajar jadi hidup lebih mandiri, melakukan kegiatan sehari-harinya tuh dengan ikhlas, dilakukan sendiri, kemudian banyak mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Oh. Ya bener Mbak, saya harus banyak belajar hidup mandiri dan mengisi waktu luang dengan hal positif sekarang. Meskipun saya berada di rumah, agar nanti saat kembali ke perantauan saya sudah terbiasa. Nah, iya betul Mbak. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya enggak Mbak, sudah cukup. Oh, baiklah kalau gitu kita akhiri aja ya konseling hari ini. Semoga bisa membantu permasalahan yang Mbak hadapi sekarang ini ya. Iya Mbak, amin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Pagi Mbak, sekarang kita melanjutkan konseling dari pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya Mbak menyadari bahwa Mbak masih belum bisa hidup mandiri ya.
agar bisa beradaptasi nanti di perantauan kan? Betul, Mbak. Saya menyadari bahwa saya belum bisa mandiri sepenuhnya dan belum belajar mengisi waktu luang dengan hal positif agar saya tidak merasa kesepian nanti saat di perantauan. Oh, menurut Mbak, apa yang bisa Mbak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya harus terus belajar untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari saya tanpa bantuan orang lain, karena saya kan masih di rumah, jadi masih banyak dibantu orang lain seperti asisten rumah tangga di sini. Kemudian harus banyak melakukan hal yang positif saat ada waktu luang. Betul Mbak, terkadang memang susah untuk belajar mandiri. Jadi ketika kita terbiasa hidup bergantung sama orang lain, tapi dengan hidup mandiri juga akan buat kita memiliki pengetahuan yang lebih luas. Misalnya tuh seperti Mbak yang biasanya nggak pernah cuci baju atau masak. Jadi kan ketika belajar mandiri kan harus belajar gimana caranya masak, gimana caranya cuci baju dan masak gitu loh. Kemudian dengan membiasakan mengisi waktu luang juga, kayak mengisi kesibukan, jadi biar nggak mikirin hal yang nggak penting gitu loh Mbak. Baik Mbak, akan saya coba nanti. Selain itu apa yang udah Mbak lakukan? Hmm, Sebelumnya ya saya hanya berusaha mencari kesenangan aja biar nggak mikirin hal tersebut seperti jalan ke mall sama temen Mbak. Tapi itu nggak berhasil karena ketika saya pulang ke kos, saya akan merasa kesepian lagi ketika harus mengerjakan pekerjaan sendirian di kos dan melamun sendirian. Oh, walaupun belum berhasil, tapi Mbak mampu menyadari dan mengatakan bahwa Mbak belum bisa menyelesaikan masalah tersebut kan. Nah, di saat Mbak menyadari itu, Mbak nggak bisa hidup mandiri, banyak orang yang nggak bisa menyadari hal tersebut. Itu bagus, yang ada di dalam diri. Jadi banyak yang nggak bisa menyadari hal tersebut di dalam diri sendirinya gitu. Menurut saya Mbak itu luar biasa. Terima kasih pujiannya, Mbak. Saya juga merasa bangga terhadap diri saya sendiri karena bisa berhasil sejauh ini. Oh, baik. Jadi usaha Mbak yang lakukan selama ini emang mungkin belum berhasil. Nah, maka dari itu kita perlu diskusikan strategi baru, biar bisa mengatasi hal tersebut. Gitu. Oke, Mbak, saya siap. Mbak kan mengatakan dengan yakin itu, Mbak mengatakan itu dengan yakin sekali kan. Jadi itu bagus. Nah, terus salah satu kunci keberhasilan itu kan dengan yakin dan bersungguh-sungguh saat kita ngelakuinnya. Jadi ketika Mbaknya nggak yakin dan nggak bersungguh-sungguh, maka ya kayak uh, bakal sulit untuk berhasil, untuk berubah jadi lebih baik gitu. Saya yakin karena saya benar-benar tidak ingin merasa tertekan dengan kehidupan saya saat di perantauan. Saya ingin sukses dan tidak ingin hanya gara-gara saya tidak mampu beradaptasi sampai larut dalam kesedihan sampai mengganggu kuliah saya. Oh, bagus sekali sih saya melihat Mbak yang bersungguh-sungguh untuk mengatasi hal tersebut. Tadi kan Mbak bilang masih banyak dibantu sama asisten rumah tangga tuh saat ini. Cobalah buat sekarang ini menolak bantuan dari asisten rumah tangga. Ya alasannya biar belajar hidup mandiri, biar nanti terbiasa. Oh, iya Mbak. Nanti akan saya coba untuk menolak bantuan dari asisten rumah tangga. Saya ketika akan membantu pekerjaan yang sekiranya bisa saya lakukan sendiri. Baguslah Mbak terlihat semakin sungguh-sungguh sekarang. Um, iya Mbak, saya sangat bersungguh-sungguh. Tapi jika suatu saat saya merasa bosan lagi dengan keadaan dan situasi sebagai anak rantau, apa yang mesti saya lakukan ya? Ya mungkin terkadang hal tersebut orang yang sedang menghadapinya, cobalah untuk memotivasi diri sendiri. Ingatlah bahwa Mbak itu datang ke perantauan untuk mencari ilmu, untuk bahagiain orang tua, dan untuk keluarga, untuk hidup lebih baik gitu. Jadi segera hilangin pikiran kayak gitu, terus selalu mikirin hal positif. Baik Mbak, akan saya coba. Saya kan terus memikirkan bahwa saya harus sukses
saya datang ke perantauan untuk belajar hidup jauh lebih baik dan membahagiakan keluarga. Gimana kalau kita praktekin aja ketika ada asisten rumah tangga tuh yang mau menawarkan bantuan ke Mbak. Nah, terus kita praktekin juga situasi ketika Mbak tuh ngerasa bosan dengan kehidupan sebagai anak rantau gitu. Baik Mbak, mari kita coba lakukan. Oke. Non Despira sedang apa nih di dapur tumben nih? Ini saya lapar, Bi. Jadi mau coba masak telur aja buat makan siang ini. Oh, lapar ya, Non? Sini deh, Bibi aja yang masakin, Non. Oh, nggak usah, Bi. Biar saya saja. Ini saya lagi belajar masak, terus membiasakan diri, biar nanti saat di kos, udah terbiasa dengan situasi seperti ini. Oh, gitu ya, Nan. Baiklah, silakan deh, Non. Nah, kemudian sekarang coba deh bayangin ketika Mbak itu lagi di kos sendiri dan ngerasa bosen gitu dengan rutinitas sebagai anak kos. Kemudian banyak ngeluh gitu. Oh, baik. Misal nih, ketika saya berada di kos dan merasakan hal tersebut, saya akan berusaha berbicara seperti ini terhadap diri saya sendiri. Aduh, Yespira, tolong jangan banyak ngeluh. Ayo semangat. Ingat, datang ke sini untuk apa kan? Untuk kuliah, mengejar cita-cita, membahagiakan orang tua, dan membahagiakan keluarga. Ayo semangat untuk hidup lebih baik lagi. Belajar tidak hanya tentang kuliah di kampus. Yespira, ayo semangat mulai dari belajar mandiri di sini dan nikmati setiap prosesnya. Nah, bagus tuh Mbak. Jadi sekarang kan Mbak udah ngerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi hal tersebut. Ya Mbak, saya sudah mengerti. Nah, baiklah kalau gitu kita akhiri aja ya konseling kali ini. Ya Mbak, terima kasih banyak ya. Oh ya, sama-sama.